Halo, saya Feni Febrianti dengan NIM 1806443. Halo, nama saya Gaida Nur Hanifah dengan NIM 18047. Halo, nama saya Intan Tatasari dengan NIM 1801358. Perkenalkan, nama saya Oktamila Indah Pangestu dengan NIM 1800598. Perkenalkan, nama saya Wulan Siti Nuraini, NIM 1800494. Kami akan menjelaskan tentang kemitraan dalam kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kemitraan dan konsep kemitraan usaha. Nah, yang pertama ada pengertian kemitraan. Kemitraan adalah sikap menjalankan bisnis yang berorientasi pada hubungan kerjasama yang solid atau kokoh dan mendalam, berjangka panjang, saling percaya, dan dalam kedudukan yang setara. Kerjasama usaha dilakukan oleh usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha kecil dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar, dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Nah, selanjutnya konsep kemitraan usaha. Secara ideal, kemitraan usaha diorientasikan untuk menghindari kesenjangan antara usaha kecil, menengah maupun besar. Gunanya untuk membangun keseimbangan dunia usaha dalam ekonomi yang terciptanya ketatausahaan yang berkelanjutan bagi kewirausahaan dalam menghadapi persaingan bisnis global, terwujudnya solidaritas dan saling melindungi sesama dalam kerangka penguatan basis ekonomi nasional. Lebih dari itu, kemitraan usaha menjadi alat perekat kemandirian ekonomi bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kemitraan usaha. Berikut ini ada 5 fungsi kemitraan usaha, antara lain: yang pertama, kemitraan usaha berfungsi untuk penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha. Yang kedua, kemitraan usaha berfungsi untuk penyelenggaraan investasi dan kewirausahaan antara pengusaha dalam rangka pengembangan usaha. Yang ketiga, kemitraan usaha berfungsi untuk penyelenggaraan pembinaan pengembangan dan bimbingan usaha dan permodalan. Yang keempat, kemitraan usaha berfungsi untuk penyelenggaraan dan penyebarluasan informasi dan mengembangkan sistem informasi, promosi, dan melakukan analisis serta evaluasi sistem pemasaran. Yang kelima, fungsi kemitraan usaha yaitu penilaian untuk pemberian rekomendasi kepada pengusaha. Jadi, pada dasarnya, kemitraan usaha berfungsi untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha dari para pelaku usaha yang saling bekerja sama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan. Melalui kemitraan usaha, para pelaku usaha dapat berbagi ilmu dan pengalaman usahanya mengenai manajemen produksi, peningkatan SDM, dan lain-lain, sehingga para pelaku usaha dapat mengevaluasi kegiatan usahanya agar tercapainya tujuan usaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat kemitraan. Tujuan kemitraan yang pertama ada tujuan dari aspek ekonomi. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Yang kedua ada tujuan dari aspek sosial dan budaya. Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya memperdaya usaha kecil. Dan yang ketiga ada tujuan dari aspek teknologi.
Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu, bimbingan teknologi yang dimaksud adalah terkait dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dan yang keempat adalah tujuan dari aspek manajemen. Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh salah satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Selanjutnya ada manfaat kemitraan usaha. Yang pertama ada membangun kebersamaan dan penguatan sesama pelaku bisnis. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam menjaga kinerja kompetitif perusahaan. Yang ketiga, berkesinambungan dan berkelanjutan usaha dalam sektor yang sama atau yang relatif. Dan yang keempat ada membangun kebersamaan dan penguatan sesama pelaku bisnis. Jadi dapat disimpulkan, manfaat kemitraan merupakan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan bersaing dan untuk membangun tatanan dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha menengah yang tangguh saling mendukung dengan usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar. Pola kemitraan. Yang pertama, pola inti plasma, yakni hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, di mana usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan ini menjalankan pembinaan terhadap usaha kecil, mulai dari penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan alat produksi, bimbingan teknis, sampai pemasaran hasil produksi. Pola kedua, pola subkontrak, yaitu pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, di mana usaha kecil yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, keterampilan, dan produktivitas. Ketiga, pola dagang umum, yakni hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, di mana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasak kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitra lainnya. Selanjutnya, pola keagenan. Keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Selanjutnya, pola waralaba. Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek, dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Halo, saya Feni Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT dari produk yang akan kami buat. S. Strength, kekuatan. Yang pertama, di tengah pandemik saat ini banyak orang yang pindah usaha untuk menjual masker, sehingga bisa dilakukan kerjasama antar usaha masker tersebut untuk mencari reseller lebih banyak, agar orang dapat memulai dan menjalankan usaha ini. Yang kedua, memiliki corak yang beragam, sehingga bisa dijadikan sebagai bagian dari fashion untuk berbagai kalangan. Yang ketiga, harga terjangkau dan penggunaan masker kain ini juga dapat dicuci dan dipakai kembali sehingga bisa lebih hemat. W. Weakness, kekurangan. Yang pertama, karena banyaknya saingan antar penjual membuat kurangnya kerjasama antar usaha masker satu dengan yang lainnya. Yang kedua, banyak usaha masker yang membajak meniru karya orang lain sehingga dijual dengan harga yang lebih murah.
T. Threat, ancaman. Saat ini sudah banyak usaha masker yang kualitasnya lebih bagus. Oleh karena itu, selain dilihat dari kualitasnya, kita harus membuat masker lebih menarik konsumen sehingga dibutuhkan kreativitas yang tinggi agar masker lebih menarik dan diminati oleh konsumen. O. Opportunity atau peluang. Yang pertama, konsumen remaja senang akan hal yang baru, sehingga kreativitas dalam membuat masker ini dan memadukan dengan corak yang berbeda-beda akan lebih menarik konsumen. Yang kedua, pemasaran ini memanfaatkan teknologi yang ada seperti sosial media, aplikasi belanja online seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, sehingga menambah banyak konsumen yang dapat membeli dari berbagai penjuru.